dan juga John Dalton. Nah, kira-kira menurut Demokritus apa sih atom itu? Menurut Dalton apa sih atom itu? Halo semua, jadi sebelum kita lanjut pada materi tentang teori atom Dalton, saya mau bertanya dulu nih, masih ingat gak sih apa saja penyusun dari suatu materi? Disebut apa penyusun dari suatu materi? Benar sekali, penyusun materi adalah atom. Nah, pada video kali ini, pertama-tama kita akan membahas apa sih yang dimaksud dengan atom yang dikenalkan oleh Demokritus dan juga John Dalton. Nah, kira-kira menurut Demokritus atom itu apa sih? Nah, menurut Demokritus, semua materi yang ada di alam semesta ini pasti tersusun dari atom-atom, yaitu partikel-partikel kecil yang tidak terlihat dan tidak bisa dibagi lagi menjadi partikel yang lebih kecil. Nah, atom juga merupakan partikel padat yang tidak bisa diciptakan ataupun diubah. Nah, setiap atom-atom yang menyusun materi itu mempunyai bentuk yang sama atau homogen. Nah, setiap atom itu punya massa, bentuk, ukuran, dan susunan yang berbeda-beda tergantung materinya. Misalnya nih, buah apel. Buah apel ini tersusun dari atom-atom yang bentuknya kayak apel. Nah, semua atom-atom apel ini punya massa, ukuran, dan bentuk yang sama. Nah, contoh lain seperti roti, ya pasti dong tersusun dari atom-atom roti. Nah, akan tetapi teori-teori yang dicetuskan oleh Demokritus itu hanya berupa hipotesis yang belum bisa dibuktikan. Nah, hal ini yang kemudian membuat ilmuwan Inggris yaitu John Dalton menyusun 5 postulat yang kemudian dikenal sebagai teori atom Dalton. Nah, teman-teman, teori atom Dalton sendiri dikembangkan oleh John Dalton pada tahun 1803 hingga 1809. Lewat teori ini, Dalton menyatakan atom adalah zat yang tidak dapat dibagi-bagi menjadi zat-zat yang lebih sederhana atau lebih kecil. Teori atom Dalton adalah pengembangan model atom pertama di dunia. Awalnya, teori atom diperkenalkan pertama kali oleh filsuf Yunani bernama Demokritus. Kemudian, beberapa ilmuwan lain mengembangkan teori atom, salah satunya yang dikembangkan oleh John Dalton. Konsep atom menurut John Dalton merupakan salah satu tonggak penting dalam sejarah perkembangan ilmu kimia modern. Pada awal abad ke-19, Dalton mengajukan teori atom yang menjadi dasar dari banyak perkembangan dalam kimia dan fisika. Konsep teori atom yang dikembangkan Dalton yaitu digambarkan dengan model atom sebagai bola pejal. Hal ini didasarkan pada yang pertama, setiap benda yang ada di dunia terbentuk atau tersusun dari atom. Yang kedua, atom tidak dapat dibagi, dipecah, atau diuraikan menjadi bagian lain. Yang ketiga, atom tidak diciptakan ataupun dihancurkan. Yang keempat, atom-atom dari unsur tertentu memiliki identik dalam ukuran, massa, dan sifatnya. Fenomena kimia merupakan penyatuan atau pemisahan dari atom yang tidak bisa dibagi, maka atom tidak dapat dibuat atau dihilangkan. Adapun postulat-postulat dari teori atom Dalton, yang pertama yaitu semua materi terdiri dari partikel kecil yang dikenal sebagai atom, di mana atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur yang masih memiliki sifat-sifat unsur tersebut. Kemudian, atom tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Ini merupakan prinsip dari kekekalan materi. Yang kedua, unsur-unsur dibedakan berdasarkan massa atom, di mana atom-atom dari unsur yang berbeda memiliki massa yang berbeda. Yang ketiga, ketika unsur-unsur bereaksi, atom-atom unsur tersebut bergabung dalam rasio sederhana. Yang keempat, ketika unsur bereaksi, atom-atom unsur tersebut terkadang bergabung dalam lebih dari satu rasio sederhana. Postulat ini menjelaskan rasio berat nitrogen-oksigen dalam berbagai oksida nitrogen. Dan yang terakhir, Dalton juga memasukkan postulat tambahan, yaitu ketika atom-atom bergabung hanya dalam satu rasio, gabungan tersebut harus menjadi biner satu sama lain, kecuali ada beberapa penyebab yang menyebabkan sebaliknya. Selanjutnya ada kelemahan dari teori atom Dalton. Yang pertama, tidak dapat menjelaskan struktur atom.
di mana teori Dalton tidak menyebutkan apapun mengenai bagaimana partikel dalam atom tersusun, di mana posisi elektron, atau mengapa unsur memiliki sifat kimia tertentu. Model Dalton hanya menggambarkan atom sebagai bola pejal tanpa struktur internal, sehingga tidak dapat menjelaskan fenomena seperti ikatan kimia atau spektrum atom. Kelemahan kedua dari teori atom Dalton yaitu tidak dapat menjelaskan reaksi kimia yang kompleks. Dalton hanya menjelaskan bahwa atom bergabung dalam perbandingan bilangan bulat sederhana untuk membentuk suatu senyawa. Hal ini cukup untuk menjelaskan reaksi-reaksi sederhana seperti pembentukan air atau H2O atau karbon dioksida, CO2, tetapi tidak cukup untuk menjelaskan reaksi kompleks yang melibatkan ikatan kovalen dan ionik, reaksi organik, reaksi berantai, dan katalisis dan reaksi multitahap. Karena Dalton belum mengetahui struktur internal atom, teorinya tidak bisa menjelaskan bagaimana dan mengapa atom bisa membentuk ikatan tertentu. Dan yang ketiga, teori atom tidak dapat menjelaskan sifat-sifat fisik materi. Teori Dalton hanya menggambarkan atom sebagai bola pejal yang tidak dapat dibagi dan bahwa atom-atom berbeda membentuk senyawa dalam perbandingan tertentu. Namun, teori ini tidak menjelaskan bagaimana struktur atom mempengaruhi sifat fisik zat seperti titik leleh dan titik didih, daya hantar listrik dan panas, kerapatan, kelarutan, wujud zat, padat, cair dan gas, dan warna serta kilap. Kelemahan yang keempat dari teori atom Dalton yaitu tidak dapat menjelaskan adanya isotop. Isotop adalah atom-atom dari unsur yang sama, yang dimana memiliki jumlah proton yang sama, tetapi jumlah neutronnya berbeda, sehingga massa atomnya akan berbeda. Contohnya seperti unsur karbon yang memiliki 3 isotop alami, di mana C12 yang berjumlahkan 6 proton dan 6 neutron, C13 dengan 6 proton dan 7 neutron, serta C14 dengan 6 proton dan 8 neutron. Ketiganya adalah karbon karena punya jumlah proton yang sama, tetapi berbeda massa atom. Dalton menyatakan bahwa atom-atom dari unsur yang sama adalah identik dalam massa dan sifat-sifat lainnya, dan di mana kenyataannya atom dari unsur yang sama tidak selalu memiliki massa yang sama. Keberadaan isotop membuktikan bahwa tidak semua atom dari satu unsur identik seperti yang disangka oleh Dalton. Kelemahan dari teori atom Dalton yang kelima yaitu tidak dapat menjelaskan adanya radioaktivitas. Radioaktivitas adalah kemampuan inti atom tertentu untuk meluruh secara spontan, melepaskan partikel atau energi dalam bentuk radiasi. Proses ini dapat mengubah satu unsur menjadi unsur lainnya, di mana Dalton menyatakan bahwa atom tidak dapat diciptakan, dimusnahkan, atau diubah menjadi atom unsur lain dalam reaksi kimia. Faktanya, dalam reaksi radioaktif, atom dapat berubah menjadi atom lain. Contohnya, dalam peluruhan alfa, satu atom bisa melepaskan partikel alfa, 2 proton, dan 2 neutron, sehingga berubah menjadi unsur yang berbeda. Kemudian, kontribusi model atom Dalton pada pemahaman struktur atom. Yang pertama, pengenalan konsep atom. Model Dalton memperkenalkan konsep atom sebagai unit dasar materi yang tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Kemudian, pengakuan adanya atom yang berbeda. Dalton mengakui bahwa atom-atom dari unsur yang berbeda memiliki massa dan sifat yang berbeda. Kemudian yang ketiga, pengembangan konsep komposisi kimia. Model atom Dalton membantu mengembangkan konsep komposisi kimia, yaitu gagasan bahwa senyawa kimia terdiri dari atom-atom yang berbeda yang bergabung dalam proporsi tertentu. Kemudian yang terakhir, dasar untuk pengembangan teori atom modern. Model atom Dalton memberikan dasar untuk pengembangan teori atom modern seperti model atom Thomson, Rutherford, dan Bohr yang kemudian mengembangkan pemahaman kita tentang struktur atom. Selanjutnya kita masuk pada perkembangan teori atom. Teori atom berkembang seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Awalnya bersifat filosofis, kemudian menjadi ilmiah berdasarkan eksperimen. Tahapan-tahapan dari perkembangan teori atom yang pertama
pada tahun 1897 oleh J.J. Thomson. Jadi penemuan utamanya yaitu elektron. Kemudian model atom yang didapatkan itu berbentuk roti kismis. Atom adalah bola positif dengan elektron tersebar di dalamnya. Buktinya yaitu dengan eksperimen tabung sinar katoda. Kelemahannya tidak menjelaskan susunan elektron dan muatan inti. Kemudian ada teori atom Rutherford pada tahun 1911 oleh Ernest Rutherford. Penemuan utamanya yaitu inti atom. Kemudian model atomnya terdiri atas inti bermuatan positif dan elektron yang mengelilinginya. Eksperimen sebagai bukti yang dilakukan yaitu hamburan sinar alfa pada lempeng emas. Kelemahannya tidak dapat menjelaskan kenapa elektron tidak jatuh ke inti atau ke tempat stabilitas suatu atom. Yang kelima ada teori atom Bohr pada tahun 1913 oleh Niels Bohr. Konsep utama, elektron mengelilingi inti dalam orbit tetap atau kulit dan tingkat energi. Kemudian elektron dapat berpindah tingkat energi dengan menyerap atau melepas energi atau kuantum, di mana kelemahannya hanya berlaku untuk atom sederhana seperti atom hidrogen dan gagal menjelaskan spektrum unsur kompleks. Kemudian teori atom yang terakhir yaitu teori atom modern atau mekanika kuantum pada tahun 1926 sampai sekarang. Ini dikembangkan oleh Erwin Schrödinger, Werner Heisenberg, dan de Broglie dan lainnya. Konsep utamanya yaitu elektron tidak berada di orbit tetap, tapi dalam orbital atau daerah kemungkinan. Kemudian menggunakan prinsip mekanika gelombang dan ketidakpastian Heisenberg, atom digambarkan sebagai awan elektron yang mengelilingi inti atom. Kelebihannya mampu menjelaskan sifat kimia, bentuk molekul, ikatan, spektrum energi, serta berlaku untuk seluruh unsur bukan hanya untuk atom hidrogen.